Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita berdiri, kita mendoakan doa pembangunan gereja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Kita siapkan puji syukur 330. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan. Bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan
nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan sertamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, juga segenap umat yang turut merayakan Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing, selamat pagi. Pada hari Minggu ini, gereja merayakannya sebagai hari Minggu biasa yang ke-12. Dan lewat sabda-sabda yang akan kita dengarkan pada hari Minggu biasa yang ke-12 ini, kita kembali diingatkan bahwa kita sebagai manusia yang beriman pasti tidak lepas dari persoalan hidup. Tetapi toh kita harus percaya bahwa Tuhan yang Maha Kuasa akan senantiasa menyertai kita, membimbing kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan kita dengan baik seturut dengan kehendak-Nya. Pada perayaan kudus ini kita juga ingin menyatukan segala harapan dan syukur kita bersama dengan saudara-saudari kita yang merayakan ulang tahunnya, khususnya bagi Pastor Markus Pareta yang merayakan ulang tahun kelahiran hari ini, Yehezkiel Raimundo Theodorus yang merayakan ulang tahunnya ke-20, dan juga bersama dengan Ibu Meike yang merayakan ulang tahunnya pada tanggal 14 Juni yang lalu. Semoga saudara-saudari kita yang berbahagia merayakan ulang tahunnya ini sungguh memperoleh pertolongan dan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan selanjutnya sebagaimana yang telah mereka alami hingga pada saat ini. Karena itu, agar layak pantas perayaan kudus kita ini, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita akui sembari memohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau selalu menyertai kami, sehingga kami mampu menghayati iman akan kehadiran-Mu di tengah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah meredakan taufan yang dahsyat dan ombak yang menghempas-hempas. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah wafat untuk semua orang agar kami hidup dan mengabdi padamu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam diri Putramu Engkau selalu menyertai kami dan membebaskan kami dari setiap bahaya yang mengancam. Semoga sabda dan kehadirannya membebaskan kami dari keraguan-raguan bahwa Engkau selalu menguatkan iman kami. Kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau secara nyata senantiasa hadir di tengah-tengah kami, bahkan di dalam segala persoalan kehidupan kami. Kami juga bersyukur kepadamu bersama dengan hamba-hambamu yang merayakan ulang tahun kelahirannya, Pastor Markus Pareta, anak kekasih Yehezkiel Raimundo Theodorus, dan juga Ibu Meike. Engkau telah memperkenankan mereka mengalami kehidupan, dan dalam kehidupan itu Engkau telah menyertai dan memberkati mereka, sehingga boleh mengalami kehidupan ini dalam sukacita akan iman kepadamu. Kami mohon semoga Engkau pula tetap menyertai mereka dalam perjalanan dan perjuangan hidup mereka, baik dalam pelayanan-pelayanan mereka kepada umat-Mu, dalam perjuangan hidup mereka menuntut ilmu pengetahuan, dan juga dalam menjalani kehidupan dalam tugas tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada mereka masing-masing. Semoga karena tuntunan dan kasih-Mu kepada mereka, mereka sungguh mengalami kebahagiaan dan kegembiraan dalam menjalani kehidupan mereka ini. Semuanya kami mohon kepadamu ya Allah melalui Putramu Yesus Kristus. Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Ayub. Dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, katanya, "Siapa yang telah membendung laut dengan pintu, ketika laut itu membual keluar dari dalam rahim samudera? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya? Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang serta pintu? Ketika aku berfirman, sampai di sini engkau boleh datang dan jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan." Demikianlah sabda Tuhan. Referen Mazmur tanggapan puji syukur 835. Puji jiwaku nama Tuhan, jangan lupa pengasih Yahweh. Puji jiwaku nama Tuhan, jangan lupa pengasih Yahweh. Ada orang yang mengarungi laut dengan kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan karya-karyanya yang ajaib di tempat yang dalam. Puji jiwaku nama Tuhan, jangan lupa pengasih Tuhan berfirman, maka
ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Puji jiwaku nama Tuhan, jangan lupa pengasih Yahweh. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kasih Kristus telah menguasai kami, sebab kami mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka semua orang sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan bagi mereka. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, barang siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, dan sungguh yang baru sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita berdiri, Haleluya 951. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa menjelang malam, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan, memakai bantal. Kemudian murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Yesus pun bangun, membentak angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Yesus pun berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata satu sama lain,
siapa sebenarnya orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, 3 kutipan sabda yang kita dengarkan dari kitab Ayub, dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dan juga dari Injil Markus, menyajikan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah yang kita imani adalah Allah yang telah hadir dan menjelma dalam diri Yesus Kristus, yang sungguh senantiasa hadir menyertai dan menuntun kita dalam seluruh perjuangan hidup kita. Kalau kita melihat apa yang disampaikan dalam kitab Ayub, kita kenal Ayub sebagai nabi yang sungguh luar biasa saleh dan sabar. Dan kadang-kadang karena kesalehan dan kesabarannya itu, ia merasa bahwa tidak berhak atau tidak dapat berhadapan dengan berbagai macam tantangan. Dan karena itu dalam bacaan pertama yang kita dengarkan dari kitab Ayub, di mana Ayub sungguh meluapkan perasaannya karena tidak mau dipersalahkan oleh Allah atas kejadian-kejadian yang ada di sekitarnya. Namun ternyata Allah justru memperlihatkan kepada Ayub batas-batas kemampuan dan kuasa sebagai orang yang beriman, bahkan seperti seorang Ayub yang saleh dan sabar itu. Kalau kita beriman, tidaklah mungkin segala sesuatu harus kita atur sesuai dengan keinginan kita. Justru sebaliknya, ketika kita beriman, semuanya kita pasrahkan kepada Allah yang mengatur segala kehidupan kita. Kadang-kadang ketika kita sudah rajin berdoa, seolah-olah kita sudah pantas dan layak untuk dapat mengatur apa yang bisa kita minta, apa yang tidak kita minta. Dan kadang kita memastikan Tuhan pasti memberikan. Inilah yang ingin diingatkan oleh Tuhan kepada Ayub, sang orang saleh itu, bahwa Tuhanlah yang sesungguhnya punya kuasa. Bukan karena iman kita, bukan karena kesalehan kita, tetapi Tuhan yang punya kuasa, yang berbelas kasih kepada kita. Kalau kita juga melihat, menyimak apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, Paulus sungguh menyadari bahwa dia sebagai orang yang beriman, kadang-kadang dia merasa bahwa hidupnya dapat ia jalani sungguh mewartakan kabar sukacita karena kemampuan dan karena kekuatannya. Tetapi kemudian Paulus dalam seluruh perjuangan dan pelayanannya itu, ia kembali sadar
bahwa yang ia wartakan itulah yang hadir dan memberikan kekuatan serta kemampuan baginya untuk dapat mewartakan Dia yang datang dengan kasih menyelamatkan umat manusia. Karena itu, siapa yang mau mewartakan kabar sukacita, ia harus hidup di dalam penyertaan dan kasih yang diwartakan itu. Dan karena itulah Paulus menyadari bahwa ia harus hidup di dalam Kristus. Tidak mungkin tidak. Bagaimana bisa ia dapat mewartakan Kristus kalau ia lepas dari Kristus? Ia harus sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus. Dan karena itu dikatakan bahwa kalau kita sebelum dibaptis, kita hidup di luar dari Kristus. Tetapi ketika kita dibaptis, kita disatukan dengan Kristus, menjadi manusia baru. Lewat pembaptisan kita dibebaskan dari dosa-dosa kita. Bahkan dikatakan kita dibersihkan dari dosa asal. Dan kita menjadi satu dengan Kristus, menjadi manusia yang baru. Dan karena itu kalau kita menjadi manusia yang baru dalam Kristus, kita harus hidup seturut dengan apa yang dikehendaki oleh Kristus itu sendiri. Sehingga kita mampu menjalani kehidupan kita terlebih dalam tugas perutusan kita masing-masing. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, meskipun demikian, ternyata kita masih sering hidup di dalam segala kecemasan, di dalam segala ketakutan. Seringkali kita merasa bahwa Tuhan tidak ada bersama dengan kita. Tuhan tidak menyertai kita. Tuhan tidak memberkati kita. Coba kita lihat apa yang terjadi dalam kisah Injil hari ini. Para murid yang nyata-nyata setiap saat bersama dengan Yesus, itu secara fisik. Ya. Tetapi dalam kisah Injil yang kita dengarkan tadi, ketika mereka bertolak melintasi Danau Galilea, dan dikatakan kemudian datang topan dan gelombang yang begitu besar menghantam kapal mereka. Mereka lalu ketakutan. Padahal secara fisik Yesus ada di tengah-tengah mereka. Dikatakan dalam Injil tadi Yesus tidur di buritan kapal itu. Tetapi mereka ternyata merasa bahwa tidak ada kuasa Allah menyertai mereka. Karena itu mereka ketakutan. Lalu mereka datang membangunkan Yesus. Tuhan, tidakkah engkau peduli? Atau guru, tidakkah engkau peduli kalau kita binasa? Nah, dalam kecemasan, dalam ketakutan itu, baru mereka mau datang kepada Allah. Mau datang kepada Tuhan. Mau datang kepada Sang Guru meminta pertolongan. Dan saat itu, Sang Guru tidak pertama menanggapi panggilan para murid, tetapi dia bangun dan menghardik, meredahkan danau. Dan setelah itu Yesus mengingatkan mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Nah, kita bisa membayangkan kita hidup di zaman sekarang ini secara fisik, pasti kita tidak dapat melihat, merasakan, mengalami kehadiran Allah. Tidak. Tetapi kita percaya sebagaimana yang diwartakan oleh para rasul yang juga mengalami ketakutan tadi ketika berhadapan dengan persoalan kehidupan. Kita percaya akan pewartaan mereka. Luar biasa bahwa kita sungguh-sungguh mau setia percaya akan apa yang diwartakan oleh para rasul meskipun kita tidak melihatnya, meskipun kita tidak mengalami hidup bersama dengan Yesus, tetapi kita mau percaya. Persoalannya adalah bahwa apakah dalam seluruh kehidupan kita, ketika kita tidak mengalami suatu pencobaan, tidak mengalami suatu penderitaan, kegagalan, kesulitan dalam kehidupan kita, kita sungguh mau tetap hadir, berdoa,
dan menyerahkan seluruh kehidupan kita pada penyertaan Tuhan? Ataukah hanya ketika kita mengalami suatu kesulitan hidup, kegagalan-kegagalan, penderitaan demi penderitaan, lalu kemudian kita mau datang kepada Yesus seperti yang dialami oleh para murid tadi? Paulus mengatakan, kalau kita sudah dibaptis dalam Kristus, itu artinya kita sudah disatukan dengan kematian Kristus. Saya mencoba merenungkan bahwa kalau kita sudah disatukan dengan kematian Kristus, lalu apalagi menjadi kecemasan kita? Karena Kristus telah wafat dan kemudian bangkit. Harapan dibalik dari pembaptisan kita bahwa kalau Kristus telah wafat dan kita lewat pembaptisan itu kita disatukan dengan kematiannya, maka sebagaimana Kristus bangkit, kita pun mengharapkan kebangkitan yang sama. Dan Yesus berjanji bahwa aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Apakah kita sungguh sadar dan selalu mau menyadari bahwa Kristus sungguh hadir selalu menyertai kita dalam seluruh kehidupan kita, baik dalam sukacita, dalam kegembiraan kita, dalam keberhasilan kita, ataukah juga dalam kegagalan kita, dalam penderitaan kita? Kita harus sadar bahwa Allah dalam Kristus tetap menyertai kita. Karena itu kita harus selalu datang kepadanya, berseru kepadanya, memohon kepadanya, agar apa yang kita alami, persoalan-persoalan yang kita alami, sungguh dapat diberikan jalan keluar. Seperti yang dialami oleh para murid dalam Injil yang kita dengarkan tadi. Para murid mengalami suatu pencobaan kehidupan, rasa takut, kecemasan. Tetapi dalam situasi seperti itu ia datang kepada Yesus, memohon kepada Yesus, memanggil Yesus. Apakah kita juga mau datang kepadanya? Ataukah justru sebaliknya? Karena kita merasa orang yang sungguh bersalah dan orang berdosa begitu banyak dan begitu berat dosa kita, lalu kita semakin mengambil jarak, semakin jauh dari Allah. Karena kita merasa bahwa kalau kita orang berdosa, kita tidak layak di hadapan Allah. Justru karena kita berdosa, karena kita merasa tidak layak di hadapan Allah, adalah hadir, membebaskan kita, mengampuni dosa-dosa kita. Kehadiran Allah itu dinyatakan dalam kehadiran Yesus untuk menebus dosa dan kesalahan kita yang tak mampu kita lepaskan dari diri kita. Yesus hadir membebaskannya, menumpahkan darahnya demi mencuci, membersihkan salah dan dosa-dosa kita agar kita menjadi layak dan pantas di hadapannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga lewat sabda-sabda Allah ini kita sungguh semakin diteguhkan kembali untuk terus menyadari bahwa Allah sungguh hadir di tengah-tengah kita dalam seluruh perjuangan hidup kita masing-masing. Dan kita mesti pula menyadari bahwa kita dalam menghadapi berbagai persoalan haruslah datang kepada Allah. Dalam seluruh perjuangan hidup kita, kita harus selalu hadir di hadapan Allah, agar kita sungguh-sungguh senantiasa memperoleh pertolongan, perlindungan, dan berkat-berkat-Nya. Semoga demikian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita menanggapi sabda Allah ini dengan menyatakan kembali iman kepercayaan kita, mendoakan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan,
yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari pula kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, Tuhan adalah terang dan perlindungan kita. Marilah kita mengungkapkan kepercayaan kita kepadanya dan mendoakan semua orang yang menjadi teman-teman kita di dalam perjalanan hidup iman kita. Marilah mengatakan kepadanya, "Aku percaya kepadamu, ya Tuhan. Aku percaya kepadamu, ya Tuhan." Bagi Gereja Yesus Kristus, ya Tuhan, semoga iman dan kasih gereja tidak goncang di tengah-tengah kesulitan dan keributan yang terjadi pada zaman ini. Marilah mengatakan kepadanya, Aku percaya kepadamu, ya Tuhan. Bagi mereka yang imannya dicobai, serta mereka yang takut akan hari depan, ya Tuhan, semoga hati mereka Kau kuatkan serta harapan mereka Kau segerakan. Marilah mengatakan kepadanya, Aku percaya kepadamu, ya Tuhan. Bagi para pelaut dan nelayan, ya Tuhan, semoga mereka mengalami pelayaran yang tenang serta penangkapan ikan yang menggembirakan. Bagi mereka yang sedang di perjalanan, semoga mereka mencapai tujuan perjalanan dengan selamat. Marilah mengatakan kepadanya, Aku percaya kepadamu, ya Tuhan. Bagi keluarga bangsa-bangsa, ya Tuhan, semoga bangsa-bangsa hidup bersama dengan damai dan harmonis. Marilah mengatakan kepadanya, Aku percaya kepadamu, ya Tuhan. Bagi umat Kristiani sendiri, khususnya umat paroki kita, ya Tuhan, semoga iman dan kepercayaan kami semua akan Yesus Kristus semakin kuat, dan semoga kasih-Nya menggerakkan hati kami, supaya kami pun mau hidup untuk melayani dan membahagiakan sesama. Marilah mengatakan kepadanya, Aku percaya kepadamu, ya Tuhan. Sejenak dalam hati kita masing-masing, kita juga sampaikan intensi atau permohonan pribadi kita, sembari mengingat dan mendoakan keluarga, saudara-saudari, orang-orang yang kita kasihi, yang meminta kita bantu dengan doa. Marilah mengatakan kepadanya, Aku percaya kepadamu, ya Tuhan. Kita juga bersyukur, berterima kasih bersama dengan saudara-saudari kita yang merayakan ulang tahunnya, Pastor Markus Pareta, anak kekasih Yehezkiel Raimundo Theodorus yang merayakan hari ulang tahunnya ke-20, dan Ibu Meike yang merayakan ulang tahunnya pada tanggal 14 Juni kemarin. Sungguh kami bersyukur, berterima kasih kepadamu, ya Allah, bersama dengan hamba-hambamu yang pada hari ini merayakan ulang tahunnya. Engkau telah memperkenankan mereka mengalami kehidupan di dunia ini dalam suka duka kehidupan. Namun dalam semuanya itu mereka tetap setia, percaya dan beriman kepadamu. Sembari senantiasa mensyukuri segala berkat dan perlindungan-Mu bagi mereka dalam seluruh kehidupan mereka. Terlebih bagi hamba-Mu, Pastor Markus Pareta, yang telah Engkau pilih dari tengah-tengah umat-Mu, untuk Engkau utus kembali menjadi pelayan di tengah-tengah umat-Mu. Berikanlah kekuatan, kesehatan, agar ia mampu terus mengemban tugas pelayanan ini kepada umat
yang Engkau percayakan kepadanya, berikan kekuatan dan kesehatan. Juga bagi anak kekasih Eskel Raimundo Theodorus yang sedang menuntut ilmu, kiranya Engkau tetap melindunginya, memberikan kekuatan, kesehatan, serta pikiran yang jernih, agar dapat memfokuskan diri untuk menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya, dan lewat itu ia dapat pakai mengembangkan kehidupannya, dan terlebih juga ia dapat pakai dalam pelayanan-pelayanan kepada sesama kelak. Juga bagi Ibu Meike, dengan penuh kasih-Mu telah menuntunnya dalam seluruh perjuangan hidupnya dalam keluarga. Engkau telah hadir di tengah-tengah keluarganya, dan melalui tangan-tangan kasih-Nya, ia boleh melayani keluarga dengan baik hingga pada saat ini. Semoga kasih-Mu tetap menyertainya agar ia dapat tetap kuat dan sehat, tetap bahagia menjalani tugas perutusannya di dalam kehidupan keluarga, mendatangkan sukacita dan kebahagiaan dalam kehidupan keluarganya. Marilah mengatakan kepadanya, "Aku percaya kepadamu, ya Tuhan." Tuhan Allah kami tahu pasti bahwa Engkau mendengarkan permohonan kami. Peliharalah kami dalam kasih-Mu, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Puji syukur 377. Kami unjukkan, kami sembah kebebasan dan kemerdekaan.
Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu sebagai ungkapan syukur atas Yesus Kristus Putramu yang senantiasa menyertai dan melindungi kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab terdorong oleh belas kasih-Nya terhadap kami yang tersesat, Ia sudi lahir dari Santa Perawan Maria. Berkat sengsaranya di kayu salib, Ia membebaskan kami dari kematian kekal, dan berkat kebangkitannya dari alam maut, Ia menganugerahi kami hidup abadi. Maka kami melambungkan nada kemuliaan bagimu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu biasa yang ke-12 ini, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separuki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini, kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku."
Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami yang bangkit mulia, datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Bapa Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. sebab Engkau
yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Semoga percepatan Tuhan dan Yesus Kristus yang akan kita sambut mengantar kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah membiarkan kami berjuang, karena Engkau tidak membiarkan kami berjuang sendiri. Engkau selalu mendampingi kami dalam diri Yesus Kristus Putramu yang rela menjadi santapan rohani bagi kami. Semoga berkat penyertaannya kami hidup sebagai manusia baru yang semakin mendekati keselamatan yang Kau janjikan dalam diri Yesus Kristus Putramu. Tuntun sertai kami pula di dalam seluruh perjuangan hidup iman kami, dalam tugas tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada kami masing-masing, baik dalam pekerjaan maupun dalam keluarga dan pelayanan-pelayanan kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita duduk, kita mendengarkan pengumuman. Pengumuman paroki Minggu Biasa ke-12 20 Juni 2021. Yang pertama, dibuka pendaftaran untuk penerimaan komuni pertama bagi anak-anak yang duduk di kelas 3 SD ke atas. Pendaftaran dilakukan di Sekretariat Paroki Ibu Rosa pada setiap hari kerja jam 9 hingga 13 dengan membawa fotokopi surat baptis dan akte kelahiran. Yang kedua, persiapan penerimaan sakramen Krisma dilaksanakan pada hari Selasa jam 16.30 sore di Aula Paroki lantai 1. Diharapkan untuk peserta tepat waktu. Yang ketiga, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap Sabtu pukul 20 di Aula Paroki lantai 1. Calon baru disilahkan menghubungi pastor paroki untuk mendaftar dan memperoleh kartu dan buku kursus. Yang keempat, mencermati situasi pandemi COVID-19, dimohon perhatian umat sekalian yang mengikuti perayaan Ekaristi untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan, yaitu sehat, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tidak berkerumunan. Selanjutnya, untuk langkah preventif diharapkan tidak membawa anak-anak yang belum komuni pertama. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, mari kita mengakhiri perayaan kudus kita ini dengan bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Turunlah berkat Allah berlimpah-limpah bagi saudara-saudari, bagi keluarga masing-masing dengan segala rencana pekerjaan, usaha, dan pelayanan-pelayanan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Puji syukur 619.